Halo, assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, perkenalkan nama Kakak Arif Maisaul Nurjagat. Kalian bisa memanggil Kakak Arif. Dalam kesempatan kali ini, Kakak akan membawakan sebuah kisah dari buku Ensiklopedia Insan Utama 24 Kisah Nabi dan Rasul Teladan Utama. Dari mana? Dari cetakan ataupun yang diterbitkan oleh Sigma Creative Media. Adik-adik sekalian, kali ini tepat di depan kalian buku yang kakak pegang berjudul Ayahanda Para Nabi. Sudah pasti tahu dong siapa ayahanda para nabi? Iya, betul sekali, Nabi Ibrahim. Hari ini kakak akan berkisah tentang Nabi Ibrahim. Tetapi tidak semuanya, karena kisah Nabi Ibrahim itu panjang sekali ya adik-adik sekalian. Hanya penggalan-penggalan saja. Siap dimulai? Sudah gak sabar ya untuk mendengarkan kisahnya. Oke, baik. Tepatnya di halaman ke-10. Ini terjadi ketika Nabi Ibrahim akan dibakar dan akan dieksekusi oleh Raja Namrud. Tapi Raja Namrud merasa penasaran, siapa gerangan sesosok yang sudah berani dan lancang menghancurkan berhala-berhala milik mereka. Nah, kita mulai. Siap mendengarkan ya? Dengarkan baik-baik adik-adik sekalian. Bakarlah dia dan bantulah Tuhanmu. Bakarlah dia dan minta tolonglah pada Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak berbuat, kata semua rakyat yang ada di kerajaan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim ingin dibakar. Nah, bakar kata mereka. Hari berikutnya penduduk negeri itu mulai sibuk menyiapkan api unggun raksasa. Mereka memilih lokasi yang jauh dari pemukiman. Lalu mereka mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang banyak. Setiap penyembah berhala bersukacita mengumpulkan kayu. Mereka ingin membalas penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim memasuki istana. Sebelum itu, karena Raja Namrud penasaran, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, siapa sosok pemberani yang sudah membakar dan sudah menghancurkan daripada berhala milik Raja Namrud. Nah, setelah itu setiap rakyat biasanya akan memasuki istana Raja Namrud dari pintu yang berbeda, yaitu pintunya didesain lebih pendek agar supaya orang yang masuk dari situ terkesan menunduk kepada Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim berbeda. Nabi Ibrahim justru sebaliknya, supaya tidak terkesan menunduk kepada Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim mendahulukan punggungnya yang masuk pintu itu, sehingga bukan menunduk kepada Raja Namrud, tetapi justru membelakangi Raja Namrud. Di situ Raja Namrud langsung murka, sehingga bertanya secara langsung kepada Nabi Ibrahim, "Fitnah apa yang telah engkau sebarkan di negeri ini? Siapa Tuhan yang engkau sembah? Mengapa dia lebih layak kamu sembah? Mengapa bukan aku?" Raja Namrud menyerang Ibrahim dengan berbagai pertanyaan. "Siapakah yang mempunyai kekuasaan sepertiku? Tidakkah engkau lihat? Aku memiliki kekuasaan mengatur kerajaan yang luas ini. Semua perintahku dilakukan dan ditaati. Tidak ada yang membantah. Aku menetapkan dan membatalkan sesuatu menurut kehendakku. Tidak ada yang dapat menghalangiku. Rakyat negeri ini bergantung kepadaku. Hanya kepadaku mereka mengharap pertolongan dari penderitaan. Apakah engkau melihat ada orang yang berani menentangku? Mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau menyimpang dari adat istiadat di kerajaanku? Mengapa mencela, menghina, dan menghancurkan berhala-berhala rakyatku?" Raja Namrud kembali berbicara angkuh. Namun Nabi Ibrahim mendengarkan dengan sangat tenang dan menjawab dengan penuh keyakinan dan kemantapan. "Sesungguhnya aku tidak menyebarkan fitnah. Aku justru membawa kebenaran.
Aku ingin menghilangkan kebatilan dan kesesatan. Aku menyeru orang-orang agar tidak menyembah berhala, agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tuhan yang memberi kehidupan dan mencabut kehidupan tersebut. Itulah Tuhan yang aku sembah. Sesungguhnya patung-patung yang engkau sembah dan rakyatmu sembah sama sekali sedikit pun tidak dapat memberikan manfaat. Nabi Ibrahim melontarkan jawaban dengan penuh keyakinan. Wahai Ibrahim! Mendengar jawaban itu, Raja Namrud pun semakin murka dan berteriak, wahai Ibrahim! Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan seseorang yang seharusnya menjalani hukuman mati, yaitu kamu. Bisa aku batalkan hukumannya. Itu berarti aku dapat menghidupkan kembali orang yang seharusnya akan mati, sahut Raja Namrud dengan sombongnya. Baiklah, Nabi Ibrahim menjawab kembali, tetap dengan tenang. Tuhanku telah menciptakan matahari dan memberinya arah dan haluan yang tidak menyimpang. Ia terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jika engkau memang berkuasa, wahai Namrud, ubahlah haluan terbit matahari dari barat ke timur. Tantang Nabi Ibrahim. Kira-kira bagaimana ya reaksi Raja Namrud setelah mendengar tantangan Nabi Ibrahim? Di buku ini Raja Namrud hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata ataupun membalas daripada tantangan Nabi Ibrahim, karena tentu Raja Namrud tidak mempunyai kemampuan itu. Yang memiliki kemampuan itu hanya siapa, adik-adik? Iya, betul sekali. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Raja Namrud terdiam. Dia tidak mungkin membuat matahari terbit dari barat. Raja malu tidak bisa menjawab tantangan Ibrahim. Raja Namrud membiarkan Ibrahim keluar dari istananya. Namun beberapa hari lagi hukuman pembakaran pasti akan dilaksanakan. Apakah Nabi Ibrahim akan hangus terbakar? Temukan kisah jawabannya di kesempatan yang lain. Ya, untuk kesempatan kali ini kakak hanya bisa bercerita dari sini, dan kita bisa ambil pelajaran bahwa setidaknya dan seharusnya adik-adik sekalian kita benar-benar meniru dan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana imannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dia yang telah menciptakan semua alam semesta beserta isinya, dan yang sudah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita sama sekali tidak bisa untuk menghitungnya. Ya, mari bersama-sama kita tingkatkan dan mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beriman kepadanya. Adik-adik sekalian, kakak rasa cukup di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga kisah ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Dadah.